Saya ingin tekankan ke depan kita lebih respect ketika nama Rasulullah itu disebut, kita menjawab dengan mengucapkan salawat pada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama malaikatnya sangat mengagungkan sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan agar supaya umatnya ini membacakan salawat kepada Nabi, sebelum memerintahkan, Allah dan para malaikat sudah membaca salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah, malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Semua membaca salawat kepada Nabi. Karena demikian, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Efeknya luar biasa. Bayangkan, satu kali salawat Allah membalas 10 kebajikan. Kalau kemarin 1000 misalnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil Al-Quran Karim halaman 372 surah Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan. Belum ketemu Pak Utsman? Belum. Surah Luqman ayat 20. Pikiran kita ajan kurang. Baik, kita ulangi. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك
wa ila Allahi 'aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Numatti'uhum qalilan thumma naṭṭarruhum ila 'adzabin ghalidh. Wala in ta'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in ta'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru Innallaha azizun hakim. Ma khalaqakum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Ma khalaqakum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Itu musamma, alifnya alif layyinah. Jadi alif tanda panjangnya bacaan sebuah kalimat itu ada dua macam. Ada alif mamdudah namanya, ada alif layyinah. Al-alif mamdudatun layyinatun. Jadi macam alif sehingga mempengaruhi sebuah kalimat dibaca panjang itu ada dua macam. Yang pertama mamdudah. Mamdudah itu memanjang.
Misalnya qol baca panjang karena qaf fathah kemudian ketemu alif. Bapak, kita harus dapat membedakan antara alif dengan hamzah. Harus bisa membedakan antara alif dengan hamzah. Kalau alif itu tidak menerima harokat, ya. Alif itu tidak menerima harokat, hanya fungsinya untuk memanjangkan sebuah huruf yang kemudian masuk bagian dari bacaan emas. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah menerima harokat, Oleh karenanya pernah saya sampaikan, Al-Quran terbitan Indonesia itu tidak menjelaskan tentang bedanya antara alif dengan hamzah. Beda dengan Al-Quran yang terbitkan, mushaf Al-Quran yang terbitkan oleh Saudi Arabia, Libanon, dan sebagainya. Itu jelas ada tulisan ini. Kalau di Indonesia nggak ada, bisa dilihat seperti ini yang dipegang Hasan, itu tidak ada. Kembali kepada ini macamnya alif, ada alif mamdudah yang memanjang seperti ini. Nah, alif yang kedua yaitu alif layyinah namanya. Jadi mamdudah itu artinya alif yang memanjang, maddun memanjang. Kalau yang linah artinya lemes atau lunak. Kenapa disebut lemas atau lunak? Karena musamman. Ini alif, tapi alifnya alif layyinah, sehingga bacaannya panjang. Pada saat waqaf bacaannya panjang. Ila ajalim musamma, panjang. Tapi panjangnya amat tabi'i, tidak boleh lebih dari itu. Nanti di kepala remolar ila ajalim musamma, sudah salah cara bacanya. Cara baca matnya sudah salah. Itulah Bapak. Baik. Kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allah huwal haqq وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Saya jelaskan lagi keterangan saya pada beberapa waktu yang lalu. Lam alif kecil kalau ada di tengah-tengah ayat itu tidak boleh berhenti. Kayak contohnya seperti itu. Wa annama yad'una min dunihil batil wa annahu, ada diteruskan. Tapi kalau lam alif kecil itu ada di akhir ayat dan ayatnya sudah sempurna, itu bisa berhenti di situ. Itu bedanya lam alif kecil ketika ada di tengah-tengah ayat dengan lam alif kecil yang berada di akhir ayat. Bedanya. Shadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim halaman 288 surah Thaha ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Nah ini lam alif ada di akhir ayat. Boleh berhenti, tapi lebih bagus dan lebih afdal kalau dilanjutkan. Oleh karenanya di situ iyanya ada tasdid. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah pagi hari ini hari Senin kita punya momentum memperingati Maulidur Rasul. Saya ingin tekankan ke depan kita lebih respect ketika nama Rasulullah itu disebut orang, kita menjawab dengan mengucapkan salawat pada beliau, pada Rasulullah, karena ayatnya jelas sekali. Di situ ada fi'il amar, ada kata-kata perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang-orang yang beriman, shollu, hendaklah membaca selawat. Engkau semua kalian shollu alaihi, menjawab selawat alaihi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana-mana tempat tadi malam di sini juga ada maulidan, di rumahnya Pak Multi juga ada maulidan. Nah, ke depan kita harus lebih respect terhadap nama yang satu ini, nama Muhammad ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat yang sangat mengagungkan sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Apa dengar ada ayat atau keterangan bahwa Allah itu salat juga? Tidak kan? Ketika Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan agar supaya umatnya ini membacakan salawat kepada Nabi, sebelum memerintahkan, Allah dan para malaikat sudah membaca salawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu, sungguhnya Allah, malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Semua membaca salawat kepada Nabi. Karena demikian, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa, luar biasa. Karena demikian maka ulama dari kata amar, fi'il amar shollu ini sepakat bahwa membaca sholawat itu wajib. Ya. Jadi semua ulama di dunia ini berangkat dari perintah fi'il amar. Fi'il amar kan dalam kata kerja itu kan ada kata perintah, ada kata berita, ada kata kerja. Nah, di sini fi'il amar artinya kata perintah, shollu. Hendaklah kalian membaca salawat alaihi kepada Nabi. Sekali lagi, ulama sepakat dari kata perintah ini sepakat bahwa membaca salawat kepada Nabi itu wajib. Nah, cuma yang berbeda di antara ulama itu penempatannya. Wajibnya itu kapan? Wajibnya itu di mana? Ini di sini berbeda-beda. Ada yang mengatakan seumur hidup. Imam Malik itu mengatakan seumur hidup wajib kaum muslimin, orang yang beriman itu membaca salawat kepada Nabi. Itu menurut pendapat Imam Malik. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib pada setiap sholat. Kalau tidak ada salawat di situ, sholat kita tidak sah, khutbah kita tidak sah, doa kita tidak diterima. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi
Jadi dampak atau efek daripada wajibnya membaca salawat kepada Nabi berakibat pada 3 hal ini. Kalau tidak baca salawat, salat kita tidak sah. Kalau tidak baca salawat, khutbah kita tidak sah. Kalau tidak membaca salawat, doa kita tidak diterima oleh Allah. Luar biasa. Buktinya, apa salawat yang harus dibaca dalam salat? Salat kita tidak sah kalau tidak baca salawat. Sahih tahiyyat itu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibat lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala. Tanpa salawat ini tidak sah salat kita. Paham Bapak ya? Luar biasa. Khutbah juga begitu. Khutbah Jumat, enggak ada salawat di situ. Khotibnya tidak baca salawat, tidak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatnya juga tidak sah. Doa juga begitu. Kalau tidak ada selawat di situ, sulit diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adab berdoa itu dibuka dengan selawat, ditutup dengan selawat. Luar biasa. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini, sebelum kita mengkaji tafsir yang lanjutan ini, ingin saya stretching bahwa ke depan setelah berkali-kali kita memperingati Maulid Nabi, kita respect, banyak baca selawat, dan ketika mendengar nama Nabi Muhammad dibaca orang, disebut orang, langsung jawab. Tak usah bentak, tak usah dorong. Jadi dalam batin ini sudah ada kontak dengan Rasulullah SAW. Efeknya luar biasa. Bayangkan, 1 kali selawat, Allah membalas 10 kebajikan. Kalau kemarin 1000 misalnya. Insya Allah. Baik Bapak, itu sebagai mukadimah saja, karena momentumnya dalam rangka memperingati Maulid. Man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizran khalidina fi. Berkaitan dengan ilmu tajwid, ingin saya stretching lagi karena memang majelis ini diberi nama Majelis Al-Furqan ya, karena memang sengaja untuk mengotak-atik isi Al-Quran, mulai dari tafsirnya, cara bacanya, adabnya dan sebagainya. Oleh karenanya setiap kali kita ketemu dengan hal-hal yang harus dijelaskan, yang selama ini kurang mendapat perhatian, saya sampaikan secara khusus. Di sini ada bacaan yang perlu perhatikan, bahwa ada sebuah bait begini. Wa qabla illa khalidina abada lakinna anna la taqif litarshuda. Wa qabla illa, dan sebelum kalimat illa, sebelum illa, khalidina, dan sebelum kata khalidina, lakinna, dan sebelum kata lakinna, wa anna, dan sebelum kata anna, la taqif. Jangan berhenti kamu ketika membaca Al-Quran. Sebelum ilah, jangan berhenti sebelum ilah. Sebelum khalidina, di situ ada khalidina. Sebelum lakinna, sebelum anna, itu tidak boleh berhenti. Dalam artian jelek kalau berhenti di situ. Jelek berhenti di situ. Walaupun akan diulangi. Kecuali memang nafas betul-betul tidak nyampe. Wa qabla illa khalidina abadan lakinna anna la tafid. Wa qabla, dan sebelum kalimat illa khalidina, dan sebelum kalimat khalidina abadan selamanya, lakinna, dan sebelum kalimat lakinna, dan sebelum kalimat anna la tafid. Jangan berhenti kamu. Kita sudah, agar supaya kamu mendapatkan kebenaran,
dalam membaca Al-Quran. Contoh seperti surat Al-Asr, Ya? contohnya seperti surat Al-Asr kan ada illa itu. Wal asri innal insana lafi yusri Illa, berhenti kalau berhenti illa, kalau mau berhenti. Jangan berarti dia Jangan berhenti ala khosrin. Nah, boleh lebih khosrin kemudian ditutup Qurannya. Ya. Misalnya, wal asri innal insana lafi khosrin, pas tahu apa mau mulai. Kan kacau A-nya. Ya. Nah, tapi kalau wal asri innal insana lafi khosrin illa, walaupun ditutup, mak bodoh pengecualian. Kan pasti tanya-tanya. Paham Pak ya? Begitu juga kholidina, lakinna, dan inna. Ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan ini? Tidak ada ya? cukup. Jadi itu cara bacaan. Makanya dalam ilmu tajwid itu ada husnul ibtida dan husnul waqfi wal ibtida. Cara yang baik untuk berwaqaf dan cara baik untuk memulai ayat sesudah waqaf. Kapan kita berhenti yang baik? Kapan kita memulai yang baik? Karena untuk mengetahui hal-hal seperti ini tentu kita tidak cukup hanya ilmu tajwid juga, harus mengetahui ilmu bahasa Arab, harus mengetahui ilmu arti daripada ayat-ayat. Baik. Man a'radu anhu, barang siapa a'radu yang berpaling orang itu anhu dari zikir. Dari zikir, mana zikir? Zikron. Nah, ketika seperti ini kita coba kembali kepada ayat 99. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai bercerita menyampaikan kisah tentang Nabi Musa berkaitan dengan Firaun. Kisah tentang Nabi Musa berkaitan dengan Bani Israel sendiri. Kisah Nabi Musa tentang dengan Samiri. Setelah selesai di situ, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra wa qad atainaka, dan demi sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad min ladunna, dari sisi kami, dzikran, zikir, peringatan. Nah, peringatan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi dzikran itu peringatan, yang dimaksud peringatan di situ adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada 4 nama yang populer. Tapi yang paling populer adalah Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua kemudian Al-Dzikr. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Yang keempat adalah Al-Kitab. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi yang Al-Kitab di situ adalah Al-Quran. Walaupun umat Nasrani yang sekarang juga menyebutkan Alkitab Injil. Tapi yang maksud dalikal kitab itu Alkitab Al-Quran, mushaf Al-Quran ini. Al-Furqan ada juga dalam Al-Quran dalam ayatnya. Kemudian Al-Dzikr seperti ini. Oleh karenanya ayat 100 ini menyebutkan Allah di antara peringatan-peringatan itu adalah apa yang terkandung di dalam ayat 100 ini. Apa? Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling orang itu anhu dari zikir, artinya dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizran khalidina fi, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu yahmilu bisa diartikan membawa, bisa diartikan memikul, bisa diartikan menanggung. Jadi yahmilu itu artinya memikul, membawa atau menanggung. Man a'rada, barang siapa a'rada yang berpaling orang itu anhu dari zikir, artinya dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu yahmilu, akan menanggung atau memikul yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, wizron, kepada beban yang berat. Wizron, kepada beban yang berat. Yang dimaksud adalah dosa. Jadi dosa itu merupakan beban yang berat kelak di akhirat. Walaupun sekarang karena dosa itu tak lundung, tidak kelihatan kan? Dosa tidak kelihatan. Tapi efek terhadap kehidupan seseorang itu sangat jelas efeknya. Yang pertama, dari raut mukanya. Pendosa itu gelap. Mukanya gelap, kotor. Walaupun jerobaan, tapi orangnya takwa, kelihatannya cerah. Walaupun ganteng mulut, tapi bukan banyak dosa,
itu kelihatannya sordep. Jadi coba bisa bawa itu lihat orang. Iya. Ya. Walaupun misalnya mukanya karena bekas cacar misalnya, tapi dia orang takwa, ibadahnya luar biasa, imannya luar biasa. Kelihatannya cerah orang. Bercahaya. Tapi walaupun ganteng, mulus kulitnya, tapi dia banyak dosa, kelihatan gelap. Katanya orang Madura kecoh. Ya. Gimana untuk fa'innahu maka sungguhnya orang itu yahmilu akan menanggung. Orang itu akan memikul orang itu yaumal kiamat kelak di hari kiamat wizron beban yang berat yakni dosa khalidina fihi dia kekal mereka kekal fihi di dalam api neraka naudzubillah min dzalik naudzubillah min dzalik. Karena dia berpaling dari Al-Qur'an. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himlan yawma yunfakhu fis-sur. Wa dan seburuk-buruk atau betapa buruknya lahum bagi mereka yaumal qiyamati kelak di hari kiamat. Apa yang betapa buruknya? Himlan bebannya. Himlan bebannya. Jadi bebannya sangat buruk. Kok beban yang berat itu justru dosa bukan pahala? Yang semestinya yang menjadi beban berat yang kemudian menyenangkan itu kan pahala. Oleh karenanya dalam ayat lain dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dan barang siapa taqulat mawazinuhu berat timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka orang itu berada di dalam keridhaan Allah kelak di akhirat. Bapak, ini semua adalah hal-hal gaib. Tidak kelihatan di depan kita. Di dunia ini tidak kelihatan. Kiamat itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Tapi Al-Quran menceritakan dengan jelas kepada kita untuk kita imani, kita beriman pada yang gaib-gaib itu. Oleh karenanya di awal Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi." Yang pertama, orang-orang yang percaya terhadap hal-hal gaib yang tidak kelihatan mata. Nah, orang yang percaya terhadap hal-hal yang tidak kelihatan mata, imannya diharapkan bisa meningkat. Kalau tidak yakin terhadap hal-hal gaib, itu bagaimana? Neraka itu tidak kelihatan pada kita. Surga itu tidak kelihatan pada kita. Dosa itu tidak kelihatan pada kita. Pahala juga seperti itu. Kalau kemudian kita tidak percaya terhadap hal-hal gaib. Jadi hal-hal gaib itu merupakan pondasi dalam keimanan kita. Tiga, dijadikan titik tolak di awal Al-Quran itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yang pertama. Wa yuqimuna shalah. Selain percaya pada hal-hal gaib, efek dari kepercayaan kita terhadap yang gaib, salat. Salat kan kelihatan perbuatan lahirnya, zakat, haji dan sebagainya. Itu bermula dari kepercayaan kita terhadap yang gaib. Orang koruptor misalnya, karena mereka tidak percaya kepada yang gaib, bahwa kelak akan disiksa, kelak akan dihisab, kursinya dan sebagainya. Baik. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yauma yunfakhu fis-suri pada hari yunfakhu ditiup fis-suri, ditiup as-sur sangkakala, trompet raksasa ya. Yang niup itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu selama diciptakan oleh Allah itu tugasnya hanya dua. Di awal dan di akhir. Di awal itu untuk meniup pertama kali, sangkakala pertama kali yang tiup untuk membuat kiamat. Rusak semua, gunung, langit, bumi, hancur semua, mati semua.
Nah, kemudian untuk yang kedua kalinya, malaikat Israfil itu bertugas meniup yang kedua kalinya untuk membangkitkan kembali manusia-manusia yang sudah meninggal. Termasuk kita. Mudah-mudahan terus husnul khatimah. Itu malaikat Israfil. Yauma pada hari yumfaku bisur ditiup sangkakala wa nahsyurul mujrimin yauma idin zurqa wa nahsyurul mujrimin dan mengumpulkan kami wa nahsyuru dan mengumpulkan kami menghimpun kami. Jadi mahsyar itu adalah tempat berhimpun. Pernah kita mendengar mahsyar kan? Arah-arah mahsyar kata orang Madura. Arah-arah lapangan buat kemudian tempat berkumpul umat manusia sedunia. Mulai dari ujung timur, paling timur, sampai ujung barat. Mulai ujung selatan, sampai ujung utara. Semua kumpul di situ, di mahsyar ini. Disinilah kemudian syafa'atul uzma. Syafaat yang agung dari baginda Rasul Muhammad SAW. Kita tunggu-tunggu dan kita harapkan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak mampu untuk mensyafaati ini. Rasa cemas, rasa sedih, rasa takut, rasa macam-macam sudah serba ada di situ. Di arah mahsyar ini. Nabi Adam tak mau. Saya tidak mampu, tidak bisa. Saya pernah punya salah pada Allah. Allah melarang memakan buah ini, tapi saya melanggar. Gitu. Nabi Ibrahim juga tidak mau, tidak bersedia. Karena Nabi Ibrahim itu pernah cangkolang ke Allah. Minta pada suatu ketika supaya diperlihatkan cara menghidupkan orang mati. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga begitu. Pernah minta pada Allah supaya diperlihatkan Allah terang-terangan. Nabi Musa. Akhirnya tidak mampu juga. Jadi saya pernah adab, pernah kurang ajar pada Allah. Akhirnya pada Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul ulama ini. Mudah-mudahan. Karena kalau kita mengandalkan amaliyah kita, ibadah kita, tidak ada yang cepratuk ke Allah. Tidak ada. Mungkin ketika sholat kita ingat ke sembarang enggak? Ingat ke sandal sebijar kelacer. Saya membayangkan para nabi itu, maaf bukan soal atur. Yang lain itu apa enggak pernah mondok ya Pak Kiai? Mondok? Iya, berarti hanya Nabi Muhammad yang mondok. Ya, tahu adab sopan santunnya lebih luar biasa. Ya, karena itu Nabi itu sampai ketika Nabi Adam mau menikah dengan ibu Hawa saja, Allah merintahkan mas kawinnya baca selawat kepada Nabi. Padahal waktu itu Nabi belum lahir kan? Yeah. Belum lahir. Di surga itu. Jadi akad nikahnya Ibu Hawa dan Nabi Adam itu di surga. Mas kawinnya apa? Malaikat Jibril saksinya, Allah yang menikahkan, kemudian mas kawinnya baca selawat pada Nabi. Luar biasa. Luar biasa. Dari ayat yang saya kutip itu tadi sudah menunjukkan bahwa begitu Allah begitu cintanya pada Nabi Muhammad. Sampai disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan kecuali sebagai rahmat. Jadi pribadi Nabi itu sebagai rahmat. Misalnya rahmat bukan hanya kepada manusia, kepada binatang-binatang. Misalnya contoh Nabi melarang kalau memeras susu jangan dihabisin itu susunya. Kan sapi perah, jangan dihabisin, sisakan pada anaknya. Luar biasa kan? Jadi perhatiannya sampai ke sana Rasulullah. Kalau misalnya memeras madu, disisain kelak kopi. Sisakan pada anaknya. Itu Nabi. Kalau misalnya ada kuda dokaran, jangan memberi beban pada kudanya melebihi kemampuannya. Wih, coba cecurur. Buat kan 5 pintal. Itu tidak sesuai dengan rahmatnya Rasulullah SAW. Misalnya lagi, memetik buah, biarkan dulu sampai tua. Nah, sekarang pisang-pisang masih muda sudah dipetik karena harganya mahal, misalnya menjalan mulutan. Ya. Sehingga keberkatan nggak ada, barokah dari Allah nggak ada. Karena pada saat buah-buahan masih meranjak untuk matoa aban,
lepot pokir pulang Al-Sunnah larang. Karbit. Iya, karbit. Jadi keberkatan nggak ada. Padahal begitu perhatian Rasulullah, apalagi kepada manusia. Seperti dalam surah akhir surah Taubat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah umatnya supaya masuk surga semua. Sampai orang munafik itu, orang mati, orang munafik, bapaknya ini meninggal tapi munafik, tapi putranya menjadi sahabat Nabi. Minta jubahnya Rasulullah untuk bungkusnya bapaknya yang munafik itu dikasih oleh Rasulullah. Dikasih. Masya Allah. Nah, karena demikian itu, maka kemudian Nabi Muhammad memiliki keistimewaan sendiri. Itulah sebabnya, maka kita setiap momentum bulan Rabiul Awal ini perlu mengkhususkan konsentrasi kita, membangkitkan konsentrasi kita, komitmen kita untuk kecintaan pada Rasulullah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa sa'alahum yawmal qiyamati himlan yawma yunfaqu bis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bittum illa asyra. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Pak Kiai, mohon izin satu, mumpung momennya sekarang Maulid, Pak Kiai. Jadi yang saya pertanyakan, saya kalau sudah cerita tentang baginda Rasul, darah saya itu bergerak semua, Pak Kiai. Griming. Iya, griming betul. Terus yang saya tanyakan tadi disebutkan Pak Kiai yang memberi syafaat spesial memang dari Nabi kita Muhammad SAW. Lalu saya pernah baca di keterangan yang lain, siapa saja Pak Kiai, apa betul itu Pak? Orang yang bisa memberi syafaat selain Nabi Muhammad. Kan pernah saya dengarkan di pengajian para orang-orang soleh, guru-guru kita, ya, termasuk anak-anak yang soleh. Ya, itu betul. Mohon dijelaskan Pak Ibu, kalau tidak nutup waktunya ya bisa minggu depan lagi. Betul. Begini ya. Rasulullah pernah bersabda, "Yusyarul mar'u maman abad." Ya. Pernah satu ketika datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kiamat. Wahai Rasul, jenengan jelaskan soal kiamat. Kapan kiamat itu? Rasulullah tidak menjawab, justru balik bertanya. Kok tanya-tanya kiamat? Apa yang kamu persiapkan? Mau bawa apa persiapan kamu? Sudah banyak enggak menghadapi kiamat? Kok tanya-tanya kiamat segala? Nah, kemudian orang menjawab, tidak ada Rasul. Cuma kan cinta benar terhadap Rasul. Akhirnya Rasulullah bersabda, yusyadul mar'u ma'aman ahabba. Maka seseorang itu kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai. Tentu kita cinta pada Nabi, kemudian cinta kepada orang-orang soleh yang memang dekat-dekat pada Allah. Nah, mereka juga memberikan syafaat. Al-Quran juga memberikan syafaat kepada kita kelak. Nah, kalau syafaatnya Al-Quran dengan syafaatnya Nabi, itu beda. Syafaatnya Al-Quran adalah menghindarkan orang agar supaya tidak terkena siksa. Orang supaya tidak terkena siksa, Al-Quran memberikan syafaat dengan cara seperti itu. Tapi kalau syafaat Nabi, syafaat orang-orang soleh, itu memberi syafaat pertolongan kepada orang yang sudah terkena adab. Kemudian diangkat dari adab itu. Itu bedanya. Jadi betul itu Pak Afanu, begitu. Betul. Jadi cuman belakangan sudah nggak ada orang soleh. Nggak ada orang soleh. Belakangan orang-orang yang soleh, yang beneran solehnya itu sulit sekali sudah sulit. Ya sementara itu ya. Jadi bisa. Apalagi anak misalnya, anak mendoakan itu kan juga syafaat. Anak yang soleh, kemudian anaknya dididikkan menjadi anak-anak yang soleh, kemudian mendoakan orang tuanya, itu juga termasuk bagian daripada syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna Rabbana taqabbal minna wa bina bil haqqi wa Rabbana atina fid dunya hasanah
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه